Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin menginformasikan bahwa saat ini kami sedang mengadakan diskon untuk kelas WordPress atau kursus WordPress di paket bundle khusus paket advance ya. Di sini kami mengadakan diskon sebesar 78%, yang mana harganya hanya 110.000, yaitu berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023. Untuk paket yang didapatkan ataupun materi yang didapatkan saat ini ada materi website booking hotel, kemudian ada pembuatan website properti, website company profile, website toko online, baik produk digital maupun produk fisik. Lalu ada materi pembuatan website kursus online dan materi pembuatan website dealer mobil. Yang kedepannya kalau kami mengadakan update, nanti teman-teman tidak perlu membayar lagi. Oke, nanti teman-teman bisa cek ya, untuk linknya ada di deskripsi video. Dan sekali lagi untuk diskon ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023. Kita kembali lagi ke dalam materi ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang coba teman-teman ke dashboard website ya, maksudnya ke sini ke bagian account ya, teman-teman ketikkan /account. Oke, di sini kita sudah membuat beberapa endpoint teman-teman. Ada panduan, lalu user settings juga sudah kita buat ya di sini. Oke, my property ini bukan my property, maksudnya endpoint teman-teman, tetapi dia untuk listing ataupun untuk data properti yang dimiliki oleh user ya. Nah, ini kita skip dulu teman-teman. Sekarang kita add new property. Di sini belum ada endpoint apapun ya teman-teman. Maksudnya di sini sudah ada URL endpoint, tetapi kontennya belum ada ya. Nah di sini sebelum kita masuk ke kontennya, berarti kita harus membuat sebuah apa teman-teman? Sebuah form dulu ya, form untuk penambahan properti dari sisi user ya. Kalau teman-teman ke bagian jet engine, ke bagian sini properti. Nah ini kan kita sudah ada sebuah, mana ya, kita refresh dulu teman-teman ya. Sudah ada custom post type property yang kita buat di awal ya. Kalau kita tambah baru, nah ini sudah ada ya teman-teman. Nah ini ya, oke, custom post type nya sudah ada. Tapi ini teman-teman, untuk data ini hanya bisa diisi dari sisi admin ya, atau melalui dashboard web. Nah sedangkan kita ingin user yang sudah mendaftar, nanti mereka bisa melakukan submit properti ya teman-teman. Oke, berarti teman-teman silahkan ke bagian form builder ya dan add new. Pastikan di sini teman-teman menyimak video ini ya, karena video ini mungkin akan cukup panjang ya teman-teman untuk pembahasannya, dan juga agak sedikit mungkin sedikit rumit ya, karena berhubungan dengan form ya. Oke, sekarang teman-teman sudah diarahkan ke page seperti ini. Teman-teman kasih aja untuk judulnya di sini namanya new property gitu ya. Oke, saya akan buat seperti ini teman-teman. Lalu di sini untuk post ID ini teman-teman bisa klik lalu di delete ya, atau dihapus, hapus hidden fieldnya. Oke, ini juga kita hapus ya. Oke, kita bisa terbitkan dulu teman-teman. Di sini coba kita akses dulu contohnya ya. Contohnya itu di mana ya teman-teman? Kita coba buka contoh web dulu ya. Oke, di sini saya akan akses ya teman-teman. Ini contoh web yang sudah jadi. Jadi biar kita ada gambaran ya teman-teman. Oke, di sini di bagian add new property, yang pertama ada sebuah heading ya. Ini biarkan dulu, maksudnya ini nanti kalau nggak salah kita edit dengan Elementor teman-teman. Nah berarti kita akan tambahkan fitur image dan galeri ya.
Oke, teman-teman bisa kembali ke formnya. Di sini kita klik di sini untuk menambahkan sebuah blok. Kita cari kolom teman-teman ya. Kolom itu yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat dua kolom teman-teman. 50-50. Kita klik di sini teman-teman. Lalu kita naikkan ke atas. Nah, di sini ya. Oke, sekarang teman-teman kita klik di sini. Kita tambahkan sebuah blok yaitu heading field ya, H1. Oke, di sini kita kasih field labelnya jadi 1 fitur image gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh. Nah ini ya, fitur image seperti ini ya. Lalu deskripsi kalau teman-teman ingin tambahkan silahkan, saya biarkan kosong. Lalu kita klik di sini teman-teman, pastikan di sini, lalu klik di sini. Nah teman-teman sisipkan setelah, oke. Lalu tambahkan blok. Di sini kita cari namanya media field, ya, oke, media field. Nah jadi biar di sini labelnya teman-teman bisa masukkan di sini apa ya, post thumbnail ya. Oke, kita ketikkan manual di bagian field labelnya post thumbnail. Oke, lalu field name-nya thumb seperti ini ya. Oke. Nah seperti ini ya. Lalu kita tambahkan yang di sebelah kanan, tambah blok heading field. Kita kasih nama 2. Ini kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, 2. Upload galeri ya, atau galeri terserah teman-teman penamaannya ya. Saya akan sesuaikan dengan contoh di sini. Oke, upload galeri ya. Oke, kita ketikkan di sini teman-teman. Nah kemudian kita klik di sini, lalu klik di sini, sisipkan setelah. Kita menggunakan namanya media field lagi ya teman-teman. Kita tambahkan blok, cari media field. Oke, di sini kita kasih nama field labelnya galeri. Lalu form field name-nya pastikan teman-teman sesuaikan dengan custom post type yang teman-teman buat. Jadi di sini jangan sampai salah ya. Oke, kita lihat di bagian GPT atau custom post type kita. Di sini ya teman-teman, Jet Engine, lalu ke bagian post type. Property ya, post type yang kita miliki, property. Di bagian meta field, nah ini ada galeri ya teman-teman. Nah ini ya, yang dimaksud form field adalah kalau di GPT atau custom post type-nya adalah galeri ya, yang ini. Berarti teman-teman input di sini pastikan galeri seperti ini. Kalau ada misalnya tanda stripnya, ya teman-teman sesuaikan saja ya, jangan sampai berbeda. Oke, di galeri ini kita akan mengizinkan di sini ya, user access adalah kalau nggak salah any register user ya teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita klik any registered user. Nah filenya kita izinkan ya di sini. Nah lalu field value-nya kita pilih. Oke, sebentar ya teman-teman. Pilih attachment ID ya. Kemudian maksimum file yang kita izinkan. Jadi untuk galerinya berapa? Jadi yang diupload sebagai galeri kita izinkan misalnya 6 saja ya. Lalu size-nya teman-teman bisa sesuaikan, misalnya 1 MB ukurannya. Kalau nggak salah ini per filenya ya 1 MB teman-teman. Jadi kalau 6 berarti 6 MB seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri sih ya. Nah di sini kita biarkan untuk default di sini. Ini nanti yang muncul di sini ya. Nah ini maksimum seperti itu ya. Oke. Di sini kita izinkan tipe filenya, kita izinkan 2 saja ya, PNG misalnya dan JPG.
apa ya, JPEG ya. Nah ini ya, misalnya dua file ini saja ya. Oke, teman-teman bisa perbarui. Sip. Lalu ke post thumbnail teman-teman klik. Ya ke sini ya, lalu ke bagian ini. Oke, untuk user fieldnya, user aksesnya, ini register user. Kita izinkan file juga, kita isi attachment ID. Di sini kita izinkan filenya satu saja ya teman-teman, karena kan hanya untuk thumbnail, jadi kita izinkan satu file saja. Lalu tipe filenya PNG dan JPEG. Sip, dua ini saja ya. Oke, teman-teman perbarui. Nah, ini baru untuk bagian ini ya teman-teman. Bagian apa? Bagian fitur image ya, dan galeri. Jadi mungkin nanti kalau terlalu panjang akan kita bagi jadi beberapa part ya teman-teman untuk pembuatan form. Oke, ini kan baru 1 dan 2. Berarti berikutnya kita tambahkan field lagi, form lagi di bawahnya untuk informasi ya teman-teman. Ada informasi, ada spesifikasi, dan seterusnya ya. Di spesifikasi teman-teman yang banyak nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian informasi. Berarti kita tambahkan sebuah blok baru di sini ya. Oke, kita gunakan heading field. Oke, kita kasih nama di sini, field labelnya 3 informasi ya, kalau nggak salah sih ya. Kita lihat dulu. Oke, kita ketikkan teman-teman di sini informasi. Nah, seperti ini ya. Jadi kita kasih headingnya dulu. Berikutnya baru, oh ya, kita klik dan kita naikkan teman-teman. Nah, ke sini ya. Jadi 1 2 3. 1 2 3. Oke. Isi dari informasi, kita klik di sini. Kita masukkan text field. Ini ya, pakai yang ini. Nah, kita input teman-teman di bagian label jadi judul. Oke, lalu di sini untuk form field name-nya kita ubah jadi title. Nah, seperti ini teman-teman. Kita scroll ke bawah di bagian sini. Oke, field type-nya text ya. Oke, seperti itu saja. Nah, kemudian di sini kita lihat, di sini required ya, berarti harus diisi. Oh ya, yang 2 tadi juga harus required ya teman-teman, atau harus diisi. Berarti kita kembali ke sini ke judul. Nah, ini kita aktifkan. Kita naikkan. Lalu yang post thumbnail teman-teman klik dan dihidupkan. Dan juga klik dan dihidupkan. Jangan lupa perbarui dulu ya teman-teman, takutnya nanti ke refresh. Oke, sudah ya, sudah diperbarui. Lalu kita lihat di sini ada harga ya. Oke, berarti teman-teman bisa masukkan kembali text field di sini ya. Kita tambahkan blok baru. Kita pilih ini ya, text field. Kita kasih nama harga ya di sini. Harga. Lalu untuk field name-nya kita sesuaikan dengan di sini. Harga ya. Oke, jadi intinya disesuaikan ya. Oke, ini sudah mengenerate otomatis ya. Nah, kita aktifkan required ya. Oke, lalu teman-teman bisa naikkan. Oke, sudah ada judul, harga, dan berikutnya ada apa lagi nih? Ada alamat ya. Oke, berarti alamat kita tambahkan blok baru, text field. Kita input di bagian label alamat. Lalu post type-nya, field name-nya apa? Field name-nya kita lihat di sini alamat ya. Ini ya, name ID-nya. Oke. Teman-teman pastikan di sini alamat dan wajib diisi. Oke, lalu teman-teman bisa klik dan dinaikkan seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik perbarui ya di sini.
Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk form ya, yang bagian 1 dan bagian 1, bagian 1, 2, dan 3 ya, sampai ke informasi. Selanjutnya teman-teman, mungkin untuk form yang bagian keempat ini, untuk spesifikasi, kita akan lanjutkan di materi berikutnya ya teman-teman.